Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Tentu masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih belajar pada tema 1, namun kita sudah memasuki subtema 2 yang berjudul pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan kita memasuki pembelajaran 1 subtema 2 ini. Nah, oke. Masih semangat ya kelas kita. Kelas apa namanya kemarin? Kelas Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Lanjut. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan ya. Ini di buku materinya berkali-kali atau berulang kali muncul supaya kita nanti tambah ingat ya materi ini. Nah, ada materi apa ini? Kita simak ya. Manusia adalah makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang. Manusia tumbuh sejak dalam kandungan. Namun setelah dewasa pertumbuhan akan berhenti. Namun perkembangan emosi dan pikiran itu terus berkembang. Nah, sekarang mari kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ini ada gambarnya siapa ini? Udin ya, Udin dari bayi, balita, terus anak-anak ini ya, terus menjadi dewasa. Nah, ini kalian besok juga akan seperti itu. Sekarang kalian masih anak-anak. Nah, makan yang banyak, istirahat yang cukup, dan berolahraga supaya nanti pertumbuhan kalian itu bisa sempurna seperti Udin ini ya. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini adalah gambarnya si Udin ini ya. Lucu, masih bayi ini si Udin ini ya. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah dari awal lahir Udin belum bisa berjalan, hanya digendong ini ya. Hanya digendong. Kemudian Udin setelah beberapa bulan bisa merangkak. Lalu perlahan-lahan Udin bisa berjalan dengan bantuan ibunya. Semua manusia pasti pernah mengalami tahapan seperti ini. Begitu juga Pak Guru dulu juga seperti ini, masih bayi ya. Digendong. Nah, terus seiring berjalannya waktu bisa merangkak, berjalan. Ini berjalannya dibantu ini ya, dibantu. Sama, kita semua pernah mengalami hal ini. Oke, lanjut lagi. Pada gambar ini menunjukkan perkembangan Udin dari bayi ya, ini bukan sejak bayi. Dari bayi sampai sekarang adalah Udin pada waktu bayi itu hanya apa? Minum susu ya. Mungkin belum bisa mengunyah makanan. Kalau bisa mengunyah mungkin sulit ya karena belum punya gigi. Tuh, kemudian setelah beranjak dewasa, tumbuh agak besar, Udin ini giginya mulai tumbuh dan bisa makan. Ini pegang sendok sendiri, ambil nasi sendiri, terus minumnya sudah tidak pakai dot tapi pakai gelas ini ya. Udin waktu bayi belum bisa makan ya, karena apa? Karena giginya tadi belum tumbuh. Dan pencernaan Udin waktu bayi itu berbeda dengan pencernaan siapa? Udin ini pada saat ini udah gede ya.
Maka dari itu kalau kalian punya adik masih bayi itu ya, jangan sampai memakan makanan ya jika belum saatnya, nanti bisa sakit perut ya. Tuh kasihan adiknya, pencernaannya masih belum kuat untuk mencerna makanan. Oke, lanjut lagi. Kamu tentu pernah mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin. Sekarang coba cari tahu dari orang tuamu tentang perkembanganmu dan pertumbuhanmu dari sejak lahir sampai saat ini. Coba dicari tahu caranya gimana. Nih, kita mencari tahu informasi apa yang ingin kita dapatkan. Ini contohnya ini ya, informasinya bisa kita cari tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat, tinggi badan saat lahir. Selain itu kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak berjalan ya. Merangkak dan berjalan. Oke. Nah ini tugas satu ini ya, tulis di buku tugas saja, tidak usah difoto. Lakukan wawancara dengan orang tuamu menggunakan pertanyaan berikut. Nah ini pertanyaannya udah Pak Guru buatkan untuk kalian ini. Oke, 1. Berapa berat badanku ketika baru lahir? 2. Berapa panjang badanku ketika baru lahir? 3. Mulai usia berapa aku bisa merangkak? 4. Mulai usia berapa aku bisa berjalan? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi bisa kamu gunakan dan bisa juga kamu menambah pertanyaan lain sesuai kebutuhanmu ya. Ini misalnya kalau 4 pertanyaan ini masih kurang atau tidak sesuai, boleh kamu ganti. Ini Pak Guru kok pertanyaannya tidak sesuai ya, aku pengen tanya ini tapi kok contohnya seperti ini. Itu boleh sekali kalian cari pertanyaan ya, selain ini boleh digunakan. Atau kalian juga membuka di buku Bu Pena, itu kalau tidak salah halaman 30. Pertanyaannya boleh pakai di Bu Pena, itu halaman 30 ada. Untuk melakukan wawancara kepada orang tuamu, nah boleh ya, kalian bebas memilih, tidak harus pertanyaan yang Pak Guru tampilkan di sini ini ya. Atau kalian juga bisa memakai pertanyaan yang ada di halaman 30 buku Bu Pena. Boleh bebas dipilih salah satu, boleh pakai yang ini atau pakai yang ada di Bu Pena. Lanjut. Oke, gambar selanjutnya adalah ini gambarnya Edu ini sama kayak yang tadi, masih pakai dot ini ya. Udin minum susu. Bertambah berat dan tinggi merupakan salah satu ciri pertumbuhan pada manusia. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Sebagai contoh gambar di atas, ini gambar ini ya. Pada waktu kecil Edo masih kesulitan memegang botol itu ya, botol susu, karena tangannya Edo itu masih kecil, otot-ototnya juga belum berkembang, jadi masih sulit. Pada waktu kecil Edo masih kesulitan memegang botol susu, dan kemudian ketika sudah besar seiring dengan kekuatan otot tangan Edo itu juga berkembang, beranjak dewasa ya, besar, itu ototnya juga kekuatannya semakin bertambah. Nah, Edo sekarang sudah bisa dengan mudah memegang botol sendiri. Kekuatan tubuh
ini ya, tubuh kita ini bisa dilatih agar kuat seperti Edo ini ya. Itu bisa kita latih menggunakan berbagai macam gerakan. Ada 2 gerakan yang bisa melatih otot kita itu. Di sini kita bedakan ya, supaya mudah. Itu ada 2 macam gerakan. Yang pertama itu gerakan lemah dan gerakan kuat. Gerakan lemah itu contohnya adalah seperti gerakan orang memegang kapas itu ya. Sedangkan gerakan kuat itu seperti orang mendorong meja. Itu mejanya besar, itu terbuat dari kayu yang berat. Itu kalau kita dorong dengan gerakan mendorong pasti akan membutuhkan gerakan yang kuat, tenaganya juga harus kuat. Berbeda dengan yang tadi memegang kapas itu kan ringan. Nah, itu kalau kita pegang pasti dengan menggunakan gerakan yang lemah, tentu kekuatannya juga sedikit atau lemah juga. Nah, jadi ini kesimpulannya adalah tiap gerakan itu membutuhkan tenaga yang berbeda, tenaga atau kekuatan yang berbeda. Nah, oke lanjut. Sekarang coba lakukan gerakan lemah dan kuat berikut ini, coba diperhatikan. Gerakan pertama ini bisa dilihat, ini mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Nah, angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua, turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan, menirukan air hujan. Nah, ini coba. Gerakan ketiga itu adalah merentangkan kedua tangan ke samping kanan dan samping kiri, lalu dibengkokkan sehingga membentuk seperti huruf U ya. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangannya diacungkan atau diluruskan ke depan dengan kuat tuh ya, lalu membalikkan. Setelah meluruskan tangan ke depan tuh ya dengan kuat, lalu tangan dibalikkan ya, sehingga telapak tangan itu menghadap ke arah yang berbeda, ke atas ya. Lanjut, gerakan keenam adalah bertepuk tangan menggunakan ya, tentunya dengan tangan ya. Itu bisa kalian variasikan dengan gerakan lemah sampai kuat. Misalnya gerakan lemah itu dengan tepuk 2 jari. Nah, terus tepuk 2 jari, ditambah lagi 4 jari, terus lanjut lagi 6 jari ya, 6 jari, 8 jari, lanjut lagi terakhir sampai 10 jari. Itu digunakan semuanya. Nah, itu sampai menempel semuanya ya, sampai ada bunyinya. Oke, ini gerakan terakhir ini ya. Oke, kamu juga bisa melihat gerakan ini, gerakan lainnya ini ya, itu di buku Bu Pena halaman 31 sampai 32. Coba ya. Oke, tugas 2 ini setelah mencoba gerakan tadi, ceritakan pengalamanmu, gerakan mana saja yang termasuk gerakan lemah dan gerakan mana saja yang termasuk gerakan kuat. Tugas 3, kerjakan soal pada buku Bu Pena halaman 33 nomor
1 A B C D. Kerjakan di buku tugas. Catatan: tugas tidak perlu difoto, cukup dikerjakan pada buku tugas saja. Pengumpulan tugas nanti akan diumumkan. Oke, cukup itu dulu ya. Terima kasih dan tetap semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.